Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, sebuah operasi razia polisi dilakukan untuk menertibkan perjudian ilegal. Namun, situasi berubah ketika seorang anggota TNI arogan, Serka Budi, menolak untuk diperiksa dan justru menantang polisi di lokasi. Kapten Arif, seorang perwira polisi yang dikenal rendah hati namun tegas, mencoba meredam situasi, tetapi kesombongan Serka Budi semakin menjadi. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi pelajaran berharga bagi semua yang terlibat. Episode 1, Operasi Penertiban dimulai. Malam itu, suasana di kota Banyuwangi cukup ramai meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sebuah operasi razia digelar oleh pihak kepolisian setempat untuk memberantas praktik perjudian sabung ayam yang marak terjadi di pinggiran kota. Kapten Arif, seorang perwira polisi yang dikenal tegas namun bijaksana, memimpin operasi tersebut. Dengan dukungan beberapa anggota, mereka menyusuri jalanan menuju sebuah gudang tua yang diduga menjadi lokasi perjudian ilegal. Saat tiba, suara riuh dari dalam menandakan banyaknya orang yang terlibat. Polisi langsung bergerak cepat mengamankan lokasi. Para penjudi kocar-kacir, beberapa berhasil melarikan diri, sementara beberapa lainnya tertangkap. Namun, di tengah kekacauan itu, seorang pria berbadan tegap dengan seragam loreng berdiri tegak tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Dia adalah Serka Budi, seorang anggota TNI yang kebetulan berada di lokasi. Tatapannya tajam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak senang saat melihat para polisi menggerebek tempat tersebut. Episode 2, Sikap Arogan Serka Budi. Kapten Arif mendekati Serka Budi dengan penuh kewaspadaan. "Maaf, Pak, mohon kerjasamanya untuk pemeriksaan," ujar Kapten Arif dengan nada sopan, tetap menghormati statusnya sebagai anggota militer. Namun, Serka Budi justru menyilangkan tangan di dada dan menatap Kapten Arif dengan senyum meremehkan. "Kamu tahu aku siapa? Aku tentara. Kalian polisi berani-beraninya mengganggu aku di sini." Anggota polisi lain mulai memperhatikan situasi yang memanas. Beberapa bahkan merasa canggung, sadar bahwa berhadapan dengan anggota TNI bukanlah perkara mudah. Namun, Kapten Arif tetap tenang. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Jika Bapak tidak terlibat, maka tidak ada masalah. Kami hanya ingin memastikan tidak ada aparat yang ikut terlibat dalam kegiatan ilegal ini." Serka Budi justru melangkah maju dengan tatapan menantang. "Jangan macam-macam, Kapten. Aku tidak suka diperlakukan seperti ini. Kalau kalian ingin memeriksa seseorang, periksa orang-orang lain. Aku tidak perlu diinterogasi." Melihat situasi semakin memanas, anggota polisi lain mulai bersiaga. Namun, Kapten Arif tetap berusaha menjaga ketenangan. Ia tahu, satu langkah salah saja bisa memperburuk keadaan. Tapi bagaimana cara dia menghadapi kesombongan Serka Budi tanpa menimbulkan konflik besar? Episode 3, Titik Pemicu Konflik. Malam itu, suasana di warung kopi depan Polsek semakin ramai. Para warga yang biasa nongkrong di sana mulai memperbincangkan kejadian siang tadi. Nama Kapten Herman dan Letnan Danu mulai disebut-sebut sebagai sosok yang tengah berselisih. Di meja pojok, seorang pria berbadan tegap dengan seragam lusuh duduk sambil mengepalkan tangannya. Dia adalah Sersan Budi, salah satu bawahan Letnan Danu yang setia dan tidak terima dengan perlakuan Kapten Herman terhadap komandannya. Di tempat lain, Kapten Herman masih duduk di kantornya, memeriksa laporan harian. Ia tidak sadar bahwa di luar sana, beberapa anggota TNI mulai berkumpul, berusaha menyusun strategi untuk memberi pelajaran pada Kapten Herman. Puncaknya terjadi ketika Letnan Danu, yang tidak bisa menerima perlakuan tersebut, mendatangi Polsek dengan beberapa anak buahnya. Dengan wajah dingin,
Ia menuntut penjelasan dan meminta Kapten Herman keluar untuk bicara. Namun, ketegangan yang tersisa di antara mereka membuat pembicaraan berubah menjadi adu mulut sengit. Warga yang melihat kejadian ini mulai berkumpul, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Episode 4. Titik pemicu konflik memuncak. Perdebatan antara Kapten Herman dan Letnan Danu semakin memanas. Kamu pikir, hanya karena kamu polisi, kamu bisa seenaknya menendang seorang perwira TNI di depan umum, bentak Letnan Danu dengan suara keras. Kapten Herman tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. Saya hanya menegakkan keadilan. Tidak peduli siapapun dia, hukum tetap harus ditegakkan. Ucapan itu justru semakin membuat Letnan Danu tersulut emosi. Dengan gerakan cepat, ia menghentakkan meja di depan polsek, membuat suasana semakin panas. Beberapa anggota polisi yang berjaga mulai siaga, sementara anggota TNI yang ikut mendampingi Letnan Danu tampak mengepalkan tangan mereka. Situasi hampir lepas kendali ketika Sersan Budi tiba-tiba melangkah maju dan menarik kerah baju Kapten Herman. "Kalau kau bukan polisi, aku sudah menghajarmu sekarang juga," teriaknya. Tanpa diduga, Kapten Herman tetap diam dan tidak melawan. Namun, dalam sekejap, tangan kanannya mencengkeram pergelangan tangan Sersan Budi dan menekannya ke bawah, membuatnya meringis kesakitan. "Saya tidak ingin kekerasan terjadi di sini. Tapi kalau kau cari masalah, aku tidak akan tinggal diam," ujar Kapten Herman dengan nada tegas. Keadaan semakin panas, dan beberapa warga mulai panik. Akankah perdebatan ini berakhir dengan bentrokan fisik? Atau ada jalan lain untuk menyelesaikan perselisihan ini? Konflik mulai membesar, dan semua mata kini tertuju pada kedua pihak yang berseteru. Episode 5. Teror dan Ancaman. Malam itu, Raka mendengar suara mencurigakan di luar rumahnya. Saat ia mengintip dari jendela, terlihat sebuah motor besar dengan dua pria bertubuh tegap mengawasi rumahnya. Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Keesokan harinya, ia menemukan ancaman tertulis di kaca mobilnya, "Jangan ikut campur atau nyawamu melayang." Sementara itu, Kapten Aryo semakin geram karena namanya mulai dikaitkan dengan penyelundupan narkoba di lingkungan militer. Ia mulai menyusun strategi untuk menyingkirkan Raka secara permanen. Raka sadar bahwa semakin lama ia berdiam diri, semakin besar bahaya yang mengintai. Dengan penuh keyakinan, ia melapor kepada atasannya dan meminta perlindungan hukum. Namun, di saat yang sama, ia tak ingin menjadi pengecut. Ia bertekad mengungkap dalang di balik semua ini. Episode 6. Jebakan di tengah malam. Suatu malam, Raka menerima telepon dari seorang informan yang mengaku memiliki bukti kuat terkait penyelundupan yang dilakukan oleh Kapten Aryo. Namun, ia harus datang sendirian ke sebuah gudang tua di pinggiran kota untuk mendapatkan informasi itu. Meskipun curiga, Raka merasa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membongkar kasus ini. Dengan membawa senjata dan kamera tersembunyi, ia mendatangi tempat yang dijanjikan. Saat tiba di sana, gelap dan sunyi menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik gudang. Dalam sekejap, beberapa pria berbadan kekar muncul dari bayangan, mengepungnya dengan wajah penuh ancaman. "Selamat datang, Pak Polisi," suara Kapten Aryo menggema di ruangan. "Kau pikir bisa menghentikan kami dengan mudah?" Raka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia tahu bahwa ini adalah momen penentuan. Apakah ia akan berhasil keluar hidup-hidup atau menjadi korban dalam konspirasi yang lebih besar? Episode 7. Situasi di pengadilan semakin memanas. Mayor Santoso masih bersikeras membela dirinya dengan berbagai alasan,
Tetapi bukti dan kesaksian dari Kapten Bayu semakin mempersempit ruang geraknya. Para hakim dan jaksa yang menangani kasus ini mulai menunjukkan ketegasan mereka. Di luar pengadilan, berita tentang insiden ini telah menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Masyarakat terbagi menjadi dua kubu, ada yang membela tindakan Kapten Bayu, tetapi ada pula yang masih menaruh simpati pada Mayor Santoso. Namun, mayoritas masyarakat menginginkan keadilan ditegakkan. Saat persidangan berlangsung, saksi-saksi dari pihak kepolisian mulai dihadirkan. Salah satu saksi utama, Bribka Dimas, yang juga merupakan korban dalam insiden penembakan di lokasi Sabung Ayam, memberikan kesaksiannya dengan suara bergetar. Ia menceritakan bagaimana Mayor Santoso mengeluarkan senjata api tanpa peringatan dan melepaskan tembakan ke arah 3 anggota polisi yang sedang bertugas. Ketika Kapten Bayu akhirnya diberi kesempatan untuk berbicara, ia menjelaskan bahwa tendangan yang ia lakukan bukan sekadar tindakan emosi, tetapi sebagai bentuk keadilan bagi rekan-rekannya yang telah menjadi korban. Jika saya tidak bertindak saat itu, mungkin dia masih akan mencari cara untuk menghindari hukuman, ujarnya tegas. Ruangan menjadi hening. Mata para hakim tertuju pada Mayor Santoso yang mulai terlihat gelisah. Episode 8. Titik klimaks terjadi ketika bukti rekaman CCTV dari lokasi Sabung Ayam diputar di ruang sidang. Video itu menunjukkan dengan jelas bagaimana Mayor Santoso bertindak arogan, mengeluarkan senjata, dan menembak polisi yang sedang bertugas. Publik yang hadir di ruang sidang terkejut, beberapa bahkan menahan napas saat melihat kejadian brutal itu secara langsung. Dalam rekaman, terlihat pula bagaimana Kapten Bayu menahan emosinya sebelum akhirnya menendang Mayor Santoso saat di pengadilan. Para hakim yang awalnya masih mempertimbangkan berbagai aspek kini memiliki bukti kuat untuk memberikan keputusan yang tegas. Setelah bukti diputar, pengacara Mayor Santoso tampak kesulitan untuk mencari celah pembelaan. Sementara itu, ekspresi Mayor Santoso sendiri berubah drastis. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri kini tampak tegang. Ia menyadari bahwa semua kebohongannya sudah terbongkar di hadapan publik. Ketika persidangan ditutup untuk sementara sebelum vonis dibacakan, media dan masyarakat yang hadir segera menyebarkan kabar terbaru. Nama Kapten Bayu semakin menjadi simbol keberanian dan ketegasan dalam menegakkan keadilan, sementara Mayor Santoso semakin tersudut dalam bayangan kesalahannya sendiri. Namun, apakah hukum benar-benar akan berpihak pada keadilan? Semua masih menunggu keputusan akhir yang akan menentukan nasib Mayor Santoso di episode berikutnya. Episode 9, Awal dari Sebuah Akhir. Ketegangan antara Kapten Satria dan Mayor Aditya semakin meruncing setelah insiden di ruang sidang. Media mulai menggali lebih dalam kasus ini, membuat nama keduanya menjadi sorotan publik. Mayor Aditya, yang sebelumnya begitu angkuh, mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari institusinya sendiri. Sementara itu, Kapten Satria tetap teguh pada pendiriannya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang pangkat atau jabatan. Di tengah tekanan yang semakin berat, Mayor Aditya mendapatkan ultimatum dari atasannya. Ia diberikan 2 pilihan, mengakui kesalahannya dan menerima sanksi, atau menghadapi penyelidikan lebih lanjut yang bisa mencoreng nama baiknya. Ego yang selama ini membutakannya membuatnya menolak untuk mengakui kesalahan. Ia memilih melawan, bahkan berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Kapten Satria dengan cara licik. Kapten Satria yang sudah terbiasa dengan berbagai tekanan tetap waspada. Ia tahu bahwa lawannya tidak akan menyerah begitu saja. Dengan bantuan rekan-rekannya, ia mengumpulkan lebih banyak bukti untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Namun, di luar dugaannya, bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Episode 10.
kebenaran yang tak terhindarkan. Malam itu, saat Kapten Satria hendak pulang ke rumahnya, sebuah mobil tak dikenal membuntutinya. Ia sudah merasakan ada yang tidak beres sejak siang, tetapi memilih untuk tetap tenang. Sesampainya di perempatan jalan yang sepi, tiba-tiba dua orang pria bertopeng keluar dari mobil tersebut dan mencoba menyerangnya. Dengan keahlian bela dirinya, Kapten Satria berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka, sementara yang lain kabur. Dari interogasi terhadap pria yang tertangkap, diketahui bahwa ini adalah upaya untuk menyingkirkan Kapten Satria secara diam-diam. Mayor Aditya yang sudah semakin terdesak ternyata nekat menggunakan cara-cara ilegal demi mempertahankan harga dirinya. Namun, alih-alih menyurutkan langkah Kapten Satria, insiden ini justru semakin memperkuat tekadnya untuk menuntaskan kasus ini. Dalam konferensi pers yang diadakan keesokan harinya, Kapten Satria mengungkapkan seluruh bukti yang ia miliki. Publik yang sudah sejak awal mendukungnya semakin bersuara lantang menuntut keadilan. Mayor Aditya akhirnya tak punya pilihan selain menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ataukah masih ada rahasia lain yang belum terungkap? Episode 11, Kapten Satria berdiri di depan markas besar, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu bahwa pertempuran terakhir ini akan menentukan segalanya. Mayor Aditya yang telah kehilangan banyak pendukung masih mencoba bertahan dengan kekuatan yang tersisa. Malam itu, tim gabungan dari kepolisian dan TNI yang setia pada keadilan merancang operasi terakhir untuk menjatuhkan Mayor Aditya dan orang-orangnya yang masih setia padanya. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Aditya dan sisa anak buahnya berkumpul merencanakan pelarian terakhir mereka. Namun, Kapten Satria dan timnya telah lebih dulu mengepung tempat itu. Mayor Aditya, keluar dan menyerah sekarang juga, teriak Kapten Satria melalui megafon. Aditya tak mau menyerah begitu saja. Dengan wajah penuh kebencian, ia berteriak kepada anak buahnya, "Kita tidak akan kalah. Serang mereka." Tembakan pertama meletus. Suasana pun berubah menjadi baku tembak yang sengit. Kapten Satria dengan cepat memimpin pasukan untuk mengamankan area. Satu persatu anak buah Aditya menyerah atau tumbang. Hingga akhirnya, Aditya sendiri tertinggal, terluka parah, dan bersandar di sebuah dinding, terengah-engah. "Sudah berakhir, Mayor," ujar Kapten Satria dengan nada tegas. Aditya tertawa lemah. "Aku seharusnya membunuhmu sejak awal." Kapten Satria hanya diam dan menatapnya dengan penuh rasa kecewa. Polisi segera memborgol Aditya yang kini tak berdaya. Operasi besar yang melibatkan berbagai pihak ini akhirnya berhasil membersihkan institusi dari pengaruh buruk yang selama ini menodai nama baik aparat negara. Episode 12. Setelah penangkapan Mayor Aditya, suasana di markas kepolisian dan militer kembali damai. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi semua pihak bahwa kesewenang-wenangan tak akan bertahan lama. Kapten Satria menerima penghargaan atas keberaniannya dalam mengungkap konspirasi tersebut, tetapi baginya, ini bukan soal penghargaan. Ini tentang keadilan. Di satu sisi, Aditya menerima hukumannya. Pengadilan militer menjatuhkan hukuman berat atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Saat vonis dijatuhkan, tak ada penyesalan di wajahnya, hanya kebencian yang tak pernah padam. Satria, yang kini berdiri di depan makam ayahnya, hanya bisa tersenyum tipis. "Aku telah menepati janjiku, Pak. Aku memastikan keadilan tetap tegak." Angin sepo-sepo berhembus, membawa ketenangan. Meski pertempuran telah usai, Satria tahu bahwa perjuangan melawan ketidakadilan tak akan pernah benar-benar selesai. Namun, ia bertekad untuk terus menjadi bagian dari perubahan. Tamat.